sekalian. Nah, ini saya mau update satu proyek di daerah Tangerang Selatan ya. Ini renovasi rumah satu lantai. Ini luas lahannya 5x12 dari 60 meter. Awalnya luas bangunannya 36 meter. Ini rencananya mau dibangun menjadi 3 lantai ya. Nah, ini sudah proses pembongkaran. Nah, mungkin teman-teman banyak juga yang nanya nih, sebenarnya kalau mau renovasi rumah, mau ditingkat dari 1 lantai menjadi 2 lantai atau 3 lantai begitu ya, itu tantangannya apa saja gitu ya. Nah, pertama teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika rumah 1 lantai mau dibikin menjadi bertingkat, kalau bangunan awalnya itu memang didesain hanya untuk 1 lantai, maka tantangan pertama adalah kita harus menambahkan perkuatan struktur. Nah, perkuatan struktur itu apa? Istilah orang awamnya adalah disuntik struktur. Jadi kita perlu tambahkan beberapa cakar ayam ya. Cakar ayam itu namanya foot plate untuk menopang bangunannya di beberapa titik. Jadi kita harus banyak gali nih di beberapa titik untuk menambah nanti cakar ayam, lalu tambah tiang lagi, tiang kolom ya, tiang cor nih. Ini biasanya kalau di satu rumah itu nanti ada berapa titik. Kalau di case project ini nanti insya Allah ada 8 titik penambahan perkuatan strukturnya. Nah, itu berapa titiknya tergantung dari hitungan teknis ya. Jadi kira-kira nanti beban lantai 2 atau lantai 3 nya berapa ya, sesuaikan juga dengan desainnya. Nah, itu bisa berbeda-beda untuk tiap kondisi, sehingga proyek renovasi rumah untuk menambah lantai 2 atau lantai 3 itu pasti akan berbeda dari tiap kondisi rumah. Itulah mengapa kalau renovasi itu sudah mutlak pasti harus kita survei dulu. Kita harus lihat kondisi bangunan existingnya dulu nih ya, bangunan existingnya seperti apa, kiri kanannya seperti apa ya, struktur awal dari rumah 1 lantainya sekarang seperti apa, bahkan sampai ke akses material ke lokasi itu seberapa mudah, apakah truk 6 roda bisa masuk dan lain-lain. Itu akan menjadi faktor penentu dari biaya ya. Nah, tantangan yang kedua teman-teman, selain menambah struktur, ini kalau kita lihat ya, rumah tipe 36 ketika dia ditambah menjadi 2 lantai atau 3 lantai, bangunan existing atau bangunan lama yang dipertahankan teman-teman itu bisa dibilang relatif sedikit teman-teman, karena nih di banyak titik kita harus menggali untuk tadi ya, menambah cakar ayam maupun slope dan tiang kolom ya. Nih banyak banget dibongkar. Jadi kalau untuk rumah ukuran ini biasanya menambah lantai 2 itu udah hampir mirip kayak bangun baru teman-teman. Jadi sisa bangunannya sedikit. Ini aja kamar mandi dipertahankan sebagian, tapi tetap juga menurut perhitungan teknis di sini harus ada penambahan struktur. Minimal nanti di atasnya pastikan dibongkar karena kita akan cordak ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini di salah satu klaster, ketika rumah sudah kita bongkar begini baru akan ketahuan nih teman-teman, oh ternyata dulu pembesiannya ternyata ukurannya kecil-kecil nih ya tuh. Nah, ini struktur seperti ini akan kita perbaiki agar nanti sesuai standar teknisnya, sehingga kekuatan bangunannya sesuai yang seharusnya. Nih kita bongkar. Ini padahal planningnya kamar ini tetap akan
dipertahankan seperti semula. Nah, artinya apa? Bahwa nanti yang akan digunakan kembali hanya tersisa sedikit nih, hanya di sini sama sana di sini. Itu pun nanti kita harus ngecat ulang kan, ya, karena pasti semuanya akan kotor. Oke, nih dinding depan juga ini. Nah, apalagi kalau fasadnya atau tampilan mukanya juga berubah. Nah, biasanya kalau renovasi teman-teman, kadang-kadang kita juga baru menemukan nih, ternyata setelah dibongkar baru ketahuan nih, ternyata ada septic tank di sini nih, septic tanknya nongol nih. Jadi ini lantai karpot ya, septic tanknya lebih nongol nih ternyata. Nah, kalau kita beli rumah yang sudah jadi, memang seringkali hal seperti ini tidak kelihatan ya. Tentunya kalau dari sisi dulu pas bangun dengan seperti ini, mungkin salah satu cara untuk menekan kos ya. Nah, dalam proses renovasi seperti ini, tadi challenge yang selanjutnya ya teman-teman, setelah tadi faktor kita harus nambah banyak struktur, banyak bongkaran, sisa bangunan existingnya sedikit. Lalu ketika kita pengen menggunakan material bekas dari bangunan lama untuk dipasang kembali, itu biasanya juga tidak mudah. Karena kadang-kadang misalkan nih, ini kan kemarin jendela-jendela juga akan kita pasang lagi. Dalam proses pembongkaran biasanya tidak semuanya dalam kondisi baik. Dalam arti begini, kadang-kadang ada sedikit bocel dan lain-lain. Kenapa? Karena untuk melepas misalkan ini kusen jendela aluminium itu juga butuh effort ya. Nih ya, seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman Bapak Ibu sekalian ketika mau renovasi ya. Jadi bisa dibilang ya teman-teman sekalian, bahwa ketika kita mau menambah lantai 2 atau lantai 3 dari bangunan existing satu lantai, memang concern yang pertama harus kita cek adalah struktur awal dari bangunan tersebut, apakah sudah siap untuk 2 lantai atau belum. Kalau dari awal teman-teman membeli rumah satu lantai tapi strukturnya sudah disiapkan kuat untuk beban hingga 2 lantai atau 3 lantai, nah itu akan lebih hemat. Kenapa? Karena kemungkinan tidak perlu menambah suntikan struktur seperti ini, sehingga akan lebih minim pembongkaran. Nah, makanya sekarang banyak juga yang konsepnya adalah ketika membangun rumah adalah konsep rumah tumbuh. Jadi yang dibangun mungkin baru 1 lantai, tapi strukturnya ya, struktur bangunannya itu sudah disiapkan untuk bangunan 2 lantai atau 3 lantai, sehingga ketika nanti misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau menambah lantai 2 atau lantai 3, maka teman-teman Bapak Ibu tidak perlu terlalu banyak pembongkaran ya. Jadi ibarat kata tinggal menambah lantai 2 dan lantai 3, tinggal nambah ngedak yang di atas. Nah, itu plus minusnya ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, mungkin ikuti terus ya tips-tips dan informasi dari kami dari Solusi Andalan Group. Bisa cek juga di Instagram, di TikTok, di YouTube. Sekali lagi layanan kita Jabodetabek. Silahkan chat WA untuk informasi lebih detail atau sekedar konsultasi free. Nanti tim kami akan dengan senang hati melayani teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih.